Lagi nunggu mari kita akan bahas tentang ya seni berbicara. Itu ada seninya part 18. Teknik membujuk paling ampuh. Introvert pun bisa menjadi pembujuk handal. Saya pernah mengajar selama 2 years GGS home solving for home solving new house. Trainer in external yang mengajarkan hingga 2 years merupakan hal new di tempat ini. Biasanya mengajar lain atau pengajar lain hanya bertahan beberapa bulan saja. Beberapa bulan saja untuk melakukan sebuah pembujukan paling ampuh. Sebelum akhirnya berhenti. Para home shopping coach yang baru masuk ke perusahaan dengan menembus tingkat kompetisi atau persaingan ketat 1:100 orang yang memiliki kemampuan bicara yang sangat hebat. Bisa dibilang mereka hampir setara dengan para penyiar. Melatih mereka sama sekali bukan hal mudah. Jika mereka tidak menerima saya dengan baik, maka sama saja saya tidak punya kompetensi sebagai home shopping house trainer. Bila saya sendiri tidak diakui oleh para home shopping house, bagaimana saya bisa mengajari mereka secara rahasia menjaring konsumen? Sungguh tidak masuk akal. Soal rahasia terjaring konsumen yang sungguh tidak masuk akal. Oleh karena itu, saya mempersiapkan kelas dengan belajar dan berlatih berkali lipat dari biasanya. Garis besar pengajaran saya adalah berbicara dengan persuasif. Karena tujuan utama home shopping house adalah menggerakkan hati konsumen dan menggiringnya agar membeli produk. Mereka tidak perlu cara bicara energik seperti penyiar. Yang terpenting adalah kemampuan memujuk konsumen dengan ucapan yang berkesan. Paul Meyer merupakan raja asuransi dunia. Ia terjun ke dunia asuransi untuk menyambung hidup setelah putus kuliah karena kondisi family. Karena sifatnya yang tertutup dan gagap dalam berbicara, catatan presentasi tidaklah memuaskan. Setiap hari ia latihan berbicara di depan cermin. Ia seolah-olah sedang berhadapan dengan konsumen dan berulang kali mengajak dagangannya. Akhirnya, ucapan yang terbata-bata berubah menjadi ucapan yang menarik. Ia mampu membujuk siapapun dan menjadi miliarder asuransi di usia 30-an. 4. Mantra meningkatkan rasa percaya diri. Hal yang saya tekankan secara khusus kepada para home shopping. Home shopping adalah tuan rumah berbelanja. Host adalah tuan. New adalah baru. Aswear adalah jawabannya. Adalah sumpah ucapan. Saya meminta mereka meneriakkan keempat isi sumpah tersebut dengan suara lantang. Tentu juga saya membuat mereka memahami satu persatu maknanya. Dengan sumpah ini, mereka bisa membujuk banyak orang dan mengubah obrolan menjadi menarik. Teknik ini tidak hanya bermanfaat bagi home shopping saja, sangat berguna bagi mahasiswa yang akan menghadapi wawancara kerja, menjadi pegawai eksekutif, perusahaan, dan para pembisnis dari berbagai bidang. Pekilan sumpah tersebut sambil berdiri di depan cermin setiap kali Anda memiliki waktu luang hari demi hari. Mulailah terapkan sumpah berikut dalam cara bicara Anda. Saya memberi salam dan berbicara sambil tersenyum. Saya berbicara sambil menatap dan dengan langkah yang tepat. Saya berbicara dengan jelas dan percaya diri. Saya mengubah ekspresi dan gerakan tubuh sesuai isi ucapan. Yang satu adalah saya memberi salam dan berbicara sambil tersenyum. Ini adalah juga kunci persuasif untuk menggerakkan hati orang.
saat berkomunikasi. Ada seorang profesor dengan presentasi penelitian yang luar biasa. Ia juga seorang penulis buku yang dikenal a public. Namun, respon dia terhadap kuliahnya di kampus tidak terlalu bagus. Ia punya kebiasaan membelakangkan mata dan menaikkan satu sudut bibirnya. Ia memang berhasil sebagai ilmuwan, tetapi tidak sebagai seorang individu di mata para mahasiswanya. Ia memiliki kesan dingin dan galak. Ia masalah komunikasi publik karena tidak mampu menyadari berapa pentingnya sebuah senyuman dalam berbicara. Rasanya tidak berlebihan jika saya mengatakan tentang pentingnya senyuman. Prof. James V. McCullough dari jurusan psikologi Universitas Michigan berkata seperti ini tentang senyuman. Senyuman membuat manajemen atau mengatur pengajaran atau penjualan lebih efektif dan membuat orang lebih bahagia dalam mengasuh anak. Wajah yang tersenyum lebih bermakna besar daripada wajah yang masam. Well. Profesor Nicholas Goken dari Fakultas Socio-Cognitive Psychology Universitas de Bretagne, Prancis memaparkan hasil percobaan menariknya dalam buku 100 atau 1000 Quantitative Experience atau Eksperimen and Psikologi Geoconsumer. Ia meminta seorang pelayan wanita muda di sebuah bar untuk membawakan minum yang dipesan tamu sambil tersenyum. Ternyata pelayan tadi menerima 3 tip kali lebih banyak daripada pelayan wanita tidak tersenyum. Sehingga Profesor Goken berkesimpulan bahwa senyum lebih ceria akan lebih efektif. Selain itu, jangan lupa untuk memberi salam. Penulis drama in Inggris, George Bernard Shaw, dulu adalah children yang pemalu dan closet, sehingga takut bila bertemu orang. Namun, ia mulai memberi salam kepada orang-orang agar bisa berubah. Perlahan-lahan ia menjadi orang yang priang dan aktif. People pun jadi menyukai dirinya. Wow. Dengan demikian, senyum dan salam adalah katalis yang membuka hubungan interpersonal. Interpersonal adalah dalam dirinya sendiri yang akan memperkuat hubungan itu. Kita akan lanjut lagi dengan 2 dan 3, tapi besok. Sekian dari saya, part 18. Kita masih tentang yang namanya teknik memujuk paling ampuh. Inilah teknik persuasi. Semua orang bisa melakukannya, tapi harus sesuai dengan keadaan. Oke, thank you.